Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1009 sampai tahun 1011. Di luar kota langit saat ini, ada gemuruh kekacauan guntur di atas, dan teriakan orang-orang Buddha dan Taoisme mengguncang langit di bawah. Kevin Ye berdiri di antara langit dan bumi seperti iblis, memandang dunia dan langit. Jika sebelumnya tubuh asli Kevin Ye belum terkondensasi, mungkin Kevin Ye masih sedikit takut dengan guntur yang kacau di langit. Namun sekarang, tubuh asli Kevin Ye telah terkondensasi dan lengkap. Tubuh fisik ini telah memasuki keadaan realisasi ketiga dari 9 putaran dewa dan iblis, dan telah menyerap kekuatan relik tulang Buddha dari biksu 7 harta karun. Kevin Ye tidak takut dengan guntur di langit. Suara. Meskipun guntur terus berdering di langit, itu tidak meluncur turun, tetapi tampaknya sedang menunggu sesuatu. Di langit yang gelap, semua orang dapat melihat bahwa 9 api guntur terus bersinar, dan kemudian mengembun menjadi kekuatan yang sangat besar. Namun, api guntur tampaknya telah lama meragukan, dan tidak pernah jatuh. Apa yang terjadi di sini? Apakah kekuatan iblis jahat Kevin Ye bahkan takut pada guntur? Pendeta Tao Xuan Chen menunduk dan merasakan ada semburan keringat dingin di belakangnya. Dia tidak dapat memahami situasi saat ini. Jangankan pendeta Tao Xuan Chen. Bahkan Biksu Agung Tianqi tercengang. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Tianlei dan Kevin Ye. Pada saat ini, hanya Kevin Ye yang mengerti dalam hatinya bahwa guntur langit yang kacau ini memadatkan kekuatan 9 guntur surgawi, yang benar-benar menghalangi dirinya sendiri dan ingin membiarkan dirinya sendiri berakhir. Bagaimanapun, 9 guntur surgawi ini kuat. Jika salah satu dari mereka tidak dikendalikan dengan baik, bukan hanya masalah yang akan diderita Kevin Ye, tetapi juga dunia manusia akan hancur. Tetapi mulut Kevin Ye yang berambut acak-acakan itu tampaknya tidak memiliki keberanian ini. Sebenarnya, ini adalah permainan antara Kevin Ye dan surga. Inilah alasan mengapa Kevin Ye telah menekan kultivasinya dan tidak membiarkan dirinya memasuki ranah Tianyuan. Sebelum Kevin Ye memasuki alam ketiga dari 9 putaran dewa dan iblis, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan guntur langit yang kacau dan mengerikan. Oleh karena itu, Kevin Ye menekan kultivasinya sendiri berulang kali untuk mencegah jalan surgawi menemukan dirinya sendiri. Namun, sekarang situasinya berbeda. Kevin Ye telah memasuki alam ketiga dari 9 putaran dewa dan iblis. Tidak mudah bagi api guntur yang kacau ini untuk menghancurkan dirinya sendiri lagi. Kecuali jika jalan surgawi bersedia meninggalkan semua makhluk hidup di dunia manusia, jika tidak, tidak ada pintu untuk membunuh Kevin Ye. Aku tidak menyangka kau akan datang saat kau takut. Jika kau punya nyali, kau akan datang. Aku siap membakar batu giok dan batu bersamamu. Melihat hari itu Lei terus menggelengkan kepalanya, jangan jatuh, Kevin Ye tidak marah dengan cara memprovokasi langit. Namun, kata-kata Kevin Ye tampaknya membuat seluruh langit marah lagi. Dengan suara gemuruh, guntur kacau yang memadatkan 9 guntur surgawi jatuh lagi dan langsung mengenai kepala Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye tidak bergerak atau gemetar, juga tidak menggunakan tianmu, jadi seluruh orang itu berdiri di langit dengan tangan terbuka untuk menyambut baptisan guntur kacau. Guntur yang menyala-nyala itu tidak sopan dan langsung tercetak di atas kepala Kevin Ye. Tiba-tiba, Kevin Ye hanya merasakan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai membengkak. Rasa penderitaan dalam guntur dan api itu tidak enak, tetapi kekuatan guntur dan api ini tidak cukup untuk mengguncang Kevin Ye. Sebaliknya, Kevin Ye, yang mengandalkan guntur dan api, membuka semua 36.000 pori-porinya, menyerap kekuatan kekacauan. Untuk waktu yang lama, hingga langit timur menunjukkan warna perut ikan, mata tertutup Kevin Ye terbuka dan memercikkan 2 cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkedip dan mekar ke kejauhan. Pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Taois tua, terima kasih. Guntur dan api kekacauan Anda tidak hanya dapat melukai kami, tetapi juga menambah kekuatan bagi dewa dan iblis 9 putaran kami. Bagus, bagus. Mendengar kata-kata Kevin Ye, awan gelap yang terus berputar di kepalanya tiba-tiba dan perlahan menghilang. Di awan gelap, dengungan menghina melewati telinga Kevin Ye, dan Kevin Ye tidak bisa lebih mengenal suara itu. Namun, baginya, Kevin Ye hanya tertawa getir untuk sementara waktu, dan tidak banyak menanggapi. Menatap langit timur yang terbit, Kevin Ye tahu bahwa lelucon itu akhirnya berakhir. Pada saat ini, kota langit tampaknya telah memulihkan ketenangannya yang dulu.
Sekelompok orang Buddha dan Taoisme di luar kota langit, melihat guntur di langit perlahan menghilang, tahu dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh iblis Kevin Ye. Tao Tianmen dan Tao King Feng semuanya saling memandang dan mulai mundur perlahan, yang berarti mereka ingin melarikan diri. Jangan sebut mereka. Bahkan Wudang Xuanchen, yang merupakan yang tertinggi dalam Taoisme, sudah mulai mundur. Terutama melihat Kevin Ye di langit, tidak ada yang tahu kapan dia akan turun ke awan dan menyelesaikan akun dengan gengnya. Pada saat ini, saya khawatir yang paling putus asa adalah kekosongan Mao Shan. Perampokan guntur di langit telah berakhir, dan serangan balik serta balas dendam jadi Kevin Ye, sang iblis besar, sedang menunggu sekelompok orang dari kedua aliran ini, baik dari Buddhisme maupun Taoisme. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Adapun para penganut Buddhisme dan Taoisme lainnya, saya khawatir mereka tidak akan kalah takutnya dengan para penganut Tao King Su. Saat ini, Kevin Ye di langit telah mengenakan jubah putih. Awan-awan jatuh perlahan. Mulutnya masih tersenyum. Sepertinya dia tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan ringan. Kevin Ye saat ini menghadapi dua aliran Buddhisme dan Taoisme di seluruh timur dengan kekuatan satu orang. Melihat kembali ke dunia, tidak ada seorang pun selain Kevin Ye dalam 100 tahun terakhir. Sampai sekarang, seluruh dua aliran Buddhisme dan Taoisme benar-benar dapat melihat wajah asli Kevin Ye di mulut mereka. Dia adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Wajahnya seperti batu giok dan hidungnya seperti empedu. Alisnya yang seperti pedang menjulang tinggi ke langit. Seluruh orang itu penuh dengan kebenaran. Dia tidak memiliki penampilan yang menyimpang. Bahkan Biksu Agung Tianqi terkejut dengan penampilan Kevin Ye. Dia merasa tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Berdiri di depan kerumunan, menghadap dua penganut Buddha dan Tao, Kevin Ye terkekeh dan berkata, kalian semua di sini seharusnya adalah gerbang tersembunyi dari jalan surgawi timur. Apakah kalian teman dari dua aliran Buddha dan Tao? Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di sini di kota langit ini. Sudah 3 hari sejak dua aliran Buddha dan Tao mengepung kota langit. Namun, Kevin Ye bertanya kepada orang-orang apa yang mereka lakukan di sini. Itu hanya membuat orang merasa seperti mereka baru saja sampai di rumah. Biksu Tianqi dengan cepat menyatukan tangannya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia sempat berbicara, pendeta Tao yang tidak bersalah di tengah kerumunan itu berteriak kepada Kevin Ye seperti anjing gila, setan Kevin Ye, siapa teman-temanmu? Kau menahan pemimpin Kunlun, mengguncang langit terlebih dahulu, membantai Mao Shanku, dan sekarang kau telah membunuh guru kibau dari Kuil Lanruo. Kau benar-benar iblis. Ini disebut banyak kejahatan dan kejahatan keji. Dua penganut Buddha dan Tao datang ke sini hari ini hanya untuk memusnahkanmu. Kata-kata Tao King Su yang fasih tidak dapat menahan emosi seluruh penganut Buddha dan Tao jatuh ke titik beku. Pada saat ini, suasana di luar kota langit hampir membeku. Kita semua telah memarahi pendeta Tao King Su. Sekarang, kita semua setuju bahwa King Su adalah orang yang ingin mati untukmu. Jangan tarik kami untuk melakukan dukungan. Sambil berpikir, sekelompok penganut Buddha dan Tao ini dengan takut-takut menatap pemuda Kevin Ye, hati tidak dapat berhenti panik. Bab 1010. Pendeta Tao King Su hari ini telah memecahkan toples. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya sekarang, dan dia sudah mati. Mengapa kamu tidak membuat Kevin Ye marah dan membiarkan Kevin Ye dan Buddhisme serta Taoisme menguburnya untuknya? Pertarungan terakhir ini mungkin memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Dengan keyakinan bahwa dia harus mati, pendeta Tao King Su menghentikan semua kata-katanya di depan Kevin Ye dan Buddhisme serta Taoisme, berharap Kevin Ye dapat marah dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka. Saat ini, kedua aliran Buddhisme dan Taoisme, kami juga bingung. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu seperti apa watak pemuda ini. Selain itu, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan Guntur. Siapa yang berani menantangnya? Setelah perang, bahkan jika Kevin Ye cukup beruntung untuk terluka, saya khawatir kerugian Buddhisme dan Taoisme tidak sedikit. Oleh karena itu, mendengar kata-kata King Su, semua orang tidak berani bergerak, jadi mereka diam-diam menunggu Kevin Ye untuk membuat pernyataan. Bagaimanapun, pada saat ini, sikap Kevin Ye adalah titik dasar dari perkembangan situasi. Namun, sikap pemuda di depannya membuat semua orang merasa penasaran. Pada saat ini, Kevin Ye tidak marah karena kata-katanya. Sebaliknya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak bermaksud untuk bergerak. Dia hanya berkata, menahan Kunlun untuk memimpin agama, membantai seluruh gerbang Gunung Mao Shan, dan memaksa kematian biksu 7 harta bukanlah kejahatan kecil.
Tetapi bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa semua hal ini adalah apa yang kita sebut? Jika Anda dapat memberikan bukti, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jika Anda tidak bisa, saya minta maaf. Saya bukan tempat di mana Anda berdua Buddha dan Taoisme saling membingungkan. Mendengar pembukaan Kevin Ye, Biksu Tianqi tertegun sejenak. Dia telah membuat keputusan untuk memutuskan jaring dengan putri duyung muda di depannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kevin Ye tidak memiliki niat untuk melakukan apapun. Dia tampaknya memiliki ide untuk berkonfrontasi dengan dirinya sendiri dan orang lain. Hari ini, di mata Biksu Agung Tianqi, jika Anda tidak dapat bertarung dengan pemuda yang mengerikan ini, Anda harus mencoba untuk tidak bertarung dengannya. Begitu Anda memulainya, itu akan menjadi hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Sekarang setelah ada ruang untuk berdiskusi, Biksu Agung Tianqi segera berdiri, melipat tangannya dan berkata kepada Kevin Ye, Amitabha, Dermawan Ye, saya Shaolin Tianqi, pemimpin dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme. Saya berani datang ke sini untuk mengganggu Dermawan Ye. Saya benar-benar ingin menghadapinya dengan sesuatu. Setelah jeda dalam suaranya, Biksu Tianqi melanjutkan, Dermawan Ye, seperti yang baru saja dikatakan oleh pemimpin Kingsu, Zentian, pemimpin Sekte Kunlun, menghilang di daerah pesisir tempat tinggal Dermawan Ye, dan pemimpin Kingsu menyaksikan pembantaian lebih dari 2.000 orang dari seluruh Sekte Maoshan. Saya tidak tahu apa penjelasan Anda tentang masalah ini. Biksu Tianqi pada dasarnya mengulang kata-kata Kingsu, tetapi sikap Biksu Tianqi dan Taois Kingsu sangat berbeda. Dengan kata lain, sikap kedua aliran agama Buddha dan Taoisme sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum melihat Kevin Ye, semua orang menyebut Kevin Ye sebagai iblis. Itu disebut tikus jalanan, dan semua orang berteriak untuk berkelahi dan membunuh, tetapi sekarang berbeda. Sikap Biksu Agung Tianqi terhadap Kevin Ye lembut. Meskipun kata-katanya mempertanyakan, dia masih takut padanya. Jadi setelah pertanyaan Biksu Kida hari itu, seluruh orang sedikit gugup. Mereka mendongak menatap Kevin Ye, takut jika Kevin Ye tidak setuju, dia akan marah. Namun, Kevin Ye tampaknya telah bersiap untuk pertanyaan Biksu Tianqi. Dengan senyum tipis, dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melirik Yang Jun dan Mulan yang tidak jauh dari sana. Kakak Jun, aku tidak menyangka kalian juga ada di sini. Pada saat ini, Yang Jun tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Namun, mendengar panggilan Kevin Ye, Yang Jun masih tertegun sejenak, lalu berjalan mendekati Kevin Ye, memutar mata putih ke arah Kevin Ye, dan berkata, bukan kamu, nak, buat masalah untukku. Kevin Ye tertawa. Sebenarnya, dia memiliki makna mendalam tersendiri dalam memanggil Yang Jun saat ini. Di satu sisi, dia ingin Yang Jun menunjukkan wajahnya di antara orang-orang Buddha dan Taoisme. Di sisi lain, dia juga meminta Yang Jun untuk berdiri dan berbicara atas nama dirinya sendiri atas nama resmi, yang merupakan langkah mundur bagi orang-orang Buddha dan Taoisme ini. Sampai Yang Jun berdiri di sampingnya, Kevin Ye tertawa, melipat tangannya dan memberi hormat kepada Biksu Agung Tianqi, Amitabha, pertanyaan yang baru saja diajukan oleh guru Tianqi dapat dijawab secara alami. Namun, karena semua guru agama Buddha dan Taoisme telah datang ke kota langit kecilku, aku harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah di bumi. Kebetulan ada seorang perwira pedang biru yang bertugas menangani urusan laut. Aku mungkin juga masuk dan minum secangkir teh dan berbicara perlahan. Menurutku, kesalahpahaman di bawah langit bukanlah masalah selama kita bersedia untuk berkomunikasi. Bagaimana menurut guru Tianqi? Biksu Agung Kiamat tercengang. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya begitu banyak bicara hingga ia bahkan mengundang dirinya sendiri ke dalam rumah untuk berbicara lebih rinci. Awalnya, Biksu Tianqi mengira bahwa telinganya yang salah. Namun, melihat wajah tulus Kevin Ye, ia tampaknya tidak berpura-pura. Setelah beberapa saat terdiam, Biksu Tianqi berpikir sejenak dan berkata, Amitabha, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Sama-sama, Guru. Pada saat itu, penampilan dan ucapan Kevin Ye mulai berubah perlahan di hati kedua penganut Buddha dan Tao ini. Orang yang begitu lembut dan baik hati, tidak peduli apakah itu Biksu Kiamat atau Tao Xuan Chen, tampaknya tidak dapat menghubungkannya dengan roh-roh jahat di dunia. Sekarang banyak orang mulai meragukan apakah Kevin Ye di depannya adalah orang yang membantai seluruh keluarga Maoshan. Sekarang setelah ada keraguan seperti itu, maka semua orang pada saat itu yang melihat penglihatan murni mulai salah. Terutama Tao Ziyang.
Meskipun pendeta Tao Ziyang juga bersikeras bahwa Kevin Ye adalah iblis yang kejam itu, tetapi sekarang tampaknya jika pembantaian Mao Shan benar-benar dilakukan oleh Kevin Ye tidak akan memiliki alasan untuk berbicara omong kosong dengan kelompok penganut Buddha dan Tao-nya. Sekarang dia diterima di kota langit. Bukankah itu berlebihan? Pada saat ini, saya khawatir bahwa yang paling takut dan tidak berdasar di hati saya adalah Tao Qingsu. Meskipun Tao Qingsu ingin pergi saat ini, dia juga kurang memiliki keterampilan di depan umum. Dia hanya bisa mengikuti Kevin Ye ke kota langit dengan arus orang-orang. Setelah memasuki kota langit, Biksu Tianqi ada di depan matanya. Dia merasa bahwa ada dua dunia di dalam dan di luar. Kota langit hari ini telah dijarah oleh guntur, tetapi masih dapat merasakan ikal yun abadi, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, saat menikmati lingkungan kota surga yang elegan, matanya tiba-tiba tertuju pada beberapa wanita di taman kota langit. Wanita-wanita ini memiliki prestasi yang mendalam dan mata mereka bahkan lebih suram dan mengerikan. Butuh waktu lama bagi Biksu Agung Tianqi untuk kembali kepada Tuhan. Dia ketakutan dan berkata, empat tahap puncak Tianyuan. Mengerikan, terlalu mengerikan. Bab 1011. Di antara dua aliran Buddhisme dan Taoisme, Biksu Agung Tianqi dapat dianggap sebagai orang tua yang berpengetahuan luas. Namun, menurut kesannya, ada cukup banyak master alam Tianyuan di gerbang tersembunyi jalan surgawi timur. Namun, master yang benar-benar dapat mencapai puncak Tianyuan dapat dihitung dengan 10 jari, apalagi 2 puncak Tianyuan dalam satu aliran. Ada sekte-sekte seperti itu di antara aliran-aliran itu, yang pastinya merupakan sekte-sekte terkemuka yang dapat bersaing dengan Shaolin di Kunlun. Selain Kevin Ye, seorang sosok mesum yang dapat menahan guntur, masih ada 4 ahli alam puncak Tianyuan di kota kecil dekat laut ini dan di kota langit kecil. Ini sungguh mengejutkan. Begitu kekuatan ini muncul di gerbang surga tersembunyi manapun di timur, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, para master di kota langit ini bukan hanya Tianqi, Xuan Chen, dan Tianmen. Meskipun mereka tidak yakin bahwa satu sama lain adalah puncak Tianyuan, para master ini adalah biksu. Dapat dilihat sekilas bahwa para wanita muda itu seharusnya adalah penguasa alam Tianyuan, yang cukup untuk menakuti orang-orang dari kedua aliran, baik Buddhisme maupun Taoisme. Namun, untuk kejutan kiamat, Kevin Ye tidak merasa aneh. Bagaimanapun, Kevin Ye memimpin orang-orang ini, dan dia merasa telah menunjukkan kekuatannya. Pada awalnya, meskipun Kevin Ye disebut sebagai orang abadi pertama di 9 alam, dia selalu mandiri. Dia tidak memiliki kekuatan sendiri atau banyak teman yang tulus. Sebaliknya, dia memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, Kevin Ye mempelajari pelajaran ini dari kelahirannya kembali. Meskipun dua aliran Buddhisme dan Taoisme di dunia tidak takut saat ini, Kevin Ye tidak bermaksud untuk bertarung dengan mereka. Lebih baik menunjukkan kekuatan dan menyatukan kedua belah pihak daripada berhadapan langsung. Guru, tolong. Dermawan Ye, tolong. Di bawah kepemimpinan Kevin Ye, kedua aliran Buddhisme dan Taoisme ini langsung membunuh di aula Villa Kota Langit. Tentu saja, para pengikut gerbang surga yang tersembunyi hanya bisa menunggu di taman. Adapun para pemimpin kedua sekte, mereka memasuki ruang tamu kota surga. Sekelompok lebih dari selusin orang duduk di tingkat dasar dan menengah. Segera, Liu Nanrong, yang cepat melihat dan cepat dalam menangani, membuat teh dan kemudian berdiri di satu sisi. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, Biksu Tianqi menyesap dan mendesah, teh di rumah Tuan Yesi sangat langka. Aku sudah lama tidak merasakan aroma yang begitu kuat. Anda baik sekali, Tuan. Hari ini, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengunjungi rumah saya yang sederhana. Meskipun saya juga seorang biksu, saya tidak menganjurkan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, jadi saya berani mengundang Anda untuk masuk dan minum secangkir teh, untuk menyelesaikan kontradiksi di antara kita. Ini adalah apa yang dikatakan Kevin Ye dengan indah, tetapi semua orang tidak akan menganggapnya serius. Lagi pula, tanpa jaminan kekuatan absolut, siapa yang akan minum teh dan mengobrol dengan Anda untuk menyelesaikan konflik? Apa yang Anda katakan sangat benar. Saya sangat setuju dengan Anda. Biksu Tianqi tampak senang dan berkata mengikuti kata-kata Kevin Ye. Saat itu, Kevin Ye tiba-tiba bangkit dan menatap Qingsu langsung di antara kerumunan. Kemudian dia berkata sambil mencibir, Pendeta Tao Qingsu, ini bukan pertama kalinya Anda dan saya bertemu satu sama lain. Begitu Kevin Ye mengatakan ini, suasana di aula benar-benar berbeda. Ini adalah pertama kalinya bagi Xuan Chen untuk bertemu Kevin Ye. Sekarang Kevin Ye menunjukkan di wajahnya bahwa ini bukan pertama kalinya Tao Qingsu bertemu dengannya.
Tampaknya dia baru saja mengadakan pesta sebelum dia diam-diam menembaknya. Di hadapan pandangan yang berbeda dari banyak penganut Buddha dan Tao, Pendeta Tao Qingsu tampak gugup dan tidak berani berbicara. Kevin Ye, bagaimanapun, tersenyum dan melanjutkan, kamu tidak sibuk berbicara untuk dirimu sendiri. Mari kita dengarkan pendapatmu tentang kursi ini. Pendeta Tao Qingsu, karena kamu adalah korban dari penyelidikan ini, mari kita mulai dengan kamu untuk melihat seberapa kejamnya kursi ini. Mari kita biarkan kamu, sekelompok penganut Buddha dan Tao dan menyerangnya. Berbicara, Kevin Ye menoleh dan menatap Biksu Tianqi, Guru Tianqi, apa arti dari kursi ini? Apakah kamu punya pendapat lain? Biksu Tianqi menyatukan tangannya dan berkata, Amitabha, kalimat utama Ye Si masuk akal. Aku tidak punya pendapat. Kalau begitu, Pendeta Tao Qingsu, silakan saja. Kata Kevin Ye, cahaya dingin melintas di antara alisnya dan langsung menuju ke Qingsu. Aku tidak menyangka bahwa pemuda di depannya tidak bertindak sesuai dengan akal sehat. Apa yang bisa dia selesaikan dengan paksa harus berhadapan langsung. Di hadapan mata dingin Kevin Ye dan mata aneh dari dua penganut Buddha dan Tao, Qingsu hanya bisa mendorong bebek ke rak dan hanya memegang hatinya. Berdiri di depan kerumunan, dia berkata, Kevin Ye, apakah kamu pikir kamu bisa menghapus tuduhanmu dengan saling berhadapan langsung? Jangan pikirkan itu. Kejahatan yang kamu lakukan satu persatu adalah kejahatan terhadap surga, yang dapat dikatakan tidak dapat dimaafkan. Jangan mencoba untuk berdebat. Mengenai kata-kata Qingsu yang galak, Kevin Ye hanya memegang cangkir teh di tangannya dan tersenyum dingin, Pendeta Tao Qingsu tidak boleh bersemangat. Karena Pendeta Tao mengatakan bahwa semua kejahatan yang telah saya lakukan adalah kejahatan berat, mohon tunjukkan satu persatu, dan saya akan menolaknya satu persatu. Pada saat ini, Kevin Ye sangat tenang dan kalem, dan memiliki sikap yang suka berkonfrontasi dan beraliran Konfusianisme. Qingsu memikirkannya dan bersenandung, Kevin Ye, karena kamu berkata begitu, kamu dapat mendengarkannya. Salah satunya adalah kamu pandai membunuh tetua Kunlun Wufeng, dan yang lainnya adalah kamu pandai membunuh Master Kunlun, Master Zentian. Kamu berkolusi dengan iblis Pulau Jinyao. Ini yang ketiga. Kamu membantai seluruh gerbang Gunung Maoshan dan membunuh lebih dari 2.000 orang. Ini yang keempat. Kamu memaksa kematian Master Kibao dari kuil Lanruo. Ini tuduhan kelima. Apakah kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah bitah? Apakah kamu masih berpikir kamu tidak layak mati? Mendengar suara Qingsu yang nyaring dan kuat, Kevin Ye tidak bisa berhenti mencibir dan berkata, itu hanya klise. Setelah itu, alis Kevin Ye menjadi ringan, lalu dia melirik ke kerumunan dan berkata, semua teman dari dua sekolah Buddhisme dan Taoisme, selain tuduhan yang dicantumkan oleh Pendeta Tao Qingsu, siapa yang ingin menambahkan tuduhan pada kursi ini? Kami dapat menjelaskannya kepada Anda satu persatu nanti. Ini. Sikap Kevin Ye yang tak kenal takut sangat mengejutkan, tetapi Anda melihat saya melihat Anda. Setelah berpikir lama, tampaknya Kevin Ye tidak dapat menemukan tuduhan tambahan, jadi kami semua menggelengkan kepala tanpa daya. Melihat ini, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, karena kalian semua belum menambahkan, maka giliran kami untuk berbicara. Saya ingin mengundang Anda untuk bertemu seseorang. Setelah Anda bertemu, Anda akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sambil berkata, Kevin Ye melambaikan tangan ke Lin Sailing yang tidak jauh dari sana. Lin Sailing segera mengangguk dan meninggalkan tempat kejadian.